Welcome back to Detik Sore. Nggak cuma Hore-hore. Yes. Tadi kan kita udah lihat sentimen market hari ini ya Do ya. Berarti kita udah masuk kemana? Di market review. Yes. Dan seperti biasa hari Rabu bukan kita yang akan ngobrol soal ini. Tapi adalah ada Haikal. Mas Haikal. Halo. Hai Mas Haikal, apa kabar? Lembut banget ngomong sama Mas Haikal. Sama gua gak gitu. Gue juga tapi shock. Apakah gue harus ngomong apa kabar? Gitu loh, enggak dong. Enggak yang kayak mau minjem uang tadi. Bawaannya kayak mau minjem Bawaannya uang. kayak mau minjem uang. Jangan iya lagi. Biasanya kan kayak gitu mau minjem uang kan. Oh iya manis ya. Iya. Udah sukses sekarang ya gitu. Iya. Oh iya, seneng deh ngelihatnya gitu kan. Apalagi Iya. denger nih ekonomi udah tumbuhnya 5,12%. Wah iya. Kayaknya Anda iya saya enggak, jadi boleh kali ya. Dibagi 2 Iya. kekayaannya. Benar. Tapi Mas Haikal termasuk orang yang juga kaget nggak menerima hasil rilis data BPS kemarin? Banget sih, banget. Banget. Banget, Ya kan? kaget Tuh banget. kan. Berarti sama nih sama ekonomi-ekonomi yang lain juga. Very unexpected gitu kan. Jadi Iya. kalau kemarin kan hampir semua ekonom mempredik GDP di kuartal kedua 2025 itu bakal turun bahkan lebih lambat dibandingin kuartal 1. Kuartal 1 itu kan melambat berarti ya. kuartal 1 itu kan ini kan udah di bawah 5%, 4,87. Iya. Nah, kita predik lebih lambat lagi. Dan MCS sendiri kemarin memperkirakan mungkin bisa sampai 4,7%. Dan kalau Berapa? 4,7 turunnya. Wow. Dan konsensus Bloomberg aja sendiri dari ekonomi-ekonomi lain tuh diambil median itu sekitar 4,8. Jadi kemarin 5,12% tuh juga sangat amat mengejutkan gitu. Oh oke. Kaget ya. Kagetnya gimana Mas? Nah, yaudah. Padahal gue berharap Mas tim ayam, kerbau, Tim ayam sapi, apa nih? dinosaurus. Nggak ngerti lagi. Nggak ngerti. Kita kasih tahu nggak? Nggak Kasih usah tahu. lah. Oh nggak usah ya. Jangan ya. Jadi cukup Oke. kaget juga. Oh iya, Tapi juga terrefleksi nggak di market bahwa market tuh juga merespons ini kayak sesuatu yang negatif, curigation, suspicious. Kalau market equity sih sebenarnya kemarin bank sama consumer cukup mereaksinya cukup positif sebenarnya kalau kita lihat dari pergerakan harian gitu. Oke. Tapi kalau dari orang-orang market sendiri sebenarnya ada beberapa pertanyaan gitu, question mark terhadap GDP growth yang 5,12% ini. Kan kalau GDP itu bisa kita breakdown per komponen kan. Komponen itu ada consumption, investment, government spending, sama net export dikurang impor. Nah, dari government spending waktu di kuartal 1 kan emang minus cukup besar gara-gara masalah Cortex itu kan. Dan sekarang udah minusnya cuma minus 0,33%, sementara sebelumnya minus 1,33%. Dan yang jadi pertanyaan sebenarnya itu kenapa investmentnya itu tiba-tiba naik banget nih di kuartal 2025. 6 ya? Iya, 6,46%. Sebelumnya growth-nya cuma 2,12%. Nah, padahal di lembaga luar kan ada yang menghitung PMI yang sering saya sebut juga di sini kan, Pro Manufacturing Index, yang lihat performa manufaktur Indonesia termasuk di dalamnya itu ada investment di sisi manufaktur. Nah, itu selalu kontraksi tuh selama 3 bulan berturut-turut, yang mana itu seharusnya biasanya menjadi indikasi bahwa emang investmentnya itu lagi melambat juga gitu. Dan bisa menjadi nowcast GDP, ya kira-kira GDP-nya itu belum recover lah sebenarnya di kuartal 2 ini. Nah, tapi kemarin BPS mencatat ya investment itu naik cukup pesat gitu. Dan manufaktur secara sektoral juga tumbuh lebih baik dibandingkan kuartal 2 di tahun 2024. Iya. Jadi angka-angka yang dirilis kemudian bikin orang, ini kok bisa kayaknya beda ya sama kenyataan di lapangan kan? Sama beberapa indikator yang biasanya align sama GDP ini agak kontradiktif gitu. ya. Kayak pertumbuhan penjualan kendaraan bermotor juga kan melambat sebenarnya. Serapan belanja pemerintah juga melambat gitu. Yang biasanya itu align sama GDP gitu. Terus kalau market merespons ini positif berarti ya ini real dong berarti di lapangan kan biasanya market tuh jadi apa ya, bayangan atau refleksi bahwa ini sesuatu yang disenangi market apa enggak gitu. Atau gimana? Ya di sini kan kita lihat juga market itu tidak melihat apakah, kan nggak semua market ekonom gitu. Dia membreakdown apa itu GDP-nya itu bagaimana. Dan market sendiri sebenarnya memang secara apa yang di-digest pertama, mereka melihat ini adalah hal yang positif gitu. Nah, juga kalau kita breakdown sebenarnya ini juga ada kemungkinan memang
mungkin ada perbedaan gitu cara pencatatan di bagian investment side antara BPS dan beberapa lembaga lainnya. Mungkin juga mereka memfrontload apa yang udah kejadian di Juli, terus tapi dimasukkan ke Juni itu juga bisa, ataupun proyek-proyek yang belum jalan udah dicatat sebagai investment yang realize gitu. Masuk ya. Bisa seperti itu. Terus juga sebenarnya selain dari investment side, itu sebenarnya juga beberapa komponen seperti consumption itu terjadi pertumbuhan walaupun minim banget, cuma 0,02% gitu, dari 4,95 jadi 4,97. Terus dari ekspor impor juga kita masih performa cukup bagus. Mungkin dari sisi itu juga si market ini, investor ini melihat sebenarnya emang GDP ini tuh nggak sebegitu jelek, tapi mungkin kalau kita dari analis melihatnya mungkin sebenarnya juga nggak sebagus 5,12%. Kalau di investment side-nya mungkin bisa di breakdown sesuai dengan apa yang diperhitungkan, misalnya lembaga kayak S&P dan lain sebagainya gitu. Jadi kalaupun dia berdampak gitu ke market juga, yang dampaknya juga nggak terlalu signifikan juga. Kemarin juga naik tapi ya 0,5% gitu. Beberapa saham seperti banks dan consumer goods gitu kan. Tapi bukan yang naik mungkin sampai 2%. Karena market ya bereaksi positif, tapi juga ada beberapa sisi yang yaitu yang curigation gitu. Alias itu jadinya kayak memvalidasi nggak sih bahwa memang ada kecurigaan di situ gitu loh. Karena correct me if I'm wrong, biasanya kan market tuh ketika ngelihat pertumbuhan ekonomi, apalagi ini jauh di atas ekspektasi, mestinya mereka akan sangat confidence untuk spending uangnya gitu, terutama di market. Tapi ini tidak sesignifikan itu kemarin pengaruhnya. Nah kalau yang hari ini gimana Mas? Hari ini ISG ditutupnya koreksi tipis, tapi kayak apa yang mendominasi? Kalau IHSG ini sebenarnya hari ini saya melihatnya masih wait and see terhadap besok kan ada rebalancing MSCI keputusannya. Nah itu market sepertinya melihat wait and see terhadap besok. Kan kemarin tuh waktu MSCI nge-exclude saham-saham grup PP kemarin itu beberapa emitennya kan anjlok kan. Dan ketika mereka mencoba mengkonsiderasi ulang lagi, itu langsung naik lagi. Nah besok ini market nge-expect bakal ada volatility yang cukup besar gitu di IHSG, tergantung decision dari MSCI nanti besok pagi. Oh besok ya? Besok berarti akan kita lihat apakah benar-benar masuk indeks apa enggak. Berarti itu yang kerefleksi hari ini. Jadinya besok berarti kemungkinan akan ya either naiknya mungkin bisa di atas plus minusnya 1% atau minus 1% ke bawah sih mungkin. Udah bisa kebaca gak sih akan beneran masuk apa enggak? Kalau dari teman-teman analis sih melihat mungkin paling chance yang gede masuk tuh PTRO sebenarnya yang masuk MSCI. Yang juga sebelumnya sudah digembar-gembor ya. Karena dengan alasan free float per market cap-nya salah satu yang paling besar dan nilai transaksinya paling gede gitu. Jadinya ya kemungkinan sebenarnya kan kalau yang besar-besar yang dikonsiderasi kemarin ada PTRO, ada Cuan, ada Antam dan sebagainya. Tapi mungkin nggak semuanya, mungkin setengah dari itu mungkin bisa bakal masuk sih. Tapi kalau yang paling diunggulkan bakal masuk mungkin PTRO sih. Baik. Oke. Pucut ada pertanyaan tentang market hari ini, ada kegalauan. Ada kegalauan apa ya? Oh ini sektor yang hari ini bikin at least nggak goyang banget tuh apa sih Mas? Kalau di sini sih masih sebenarnya pergerakannya masih sideways aja semuanya. Dan semuanya rata nih. Dan IHSG sendiri kan sebenarnya sangat driven sama banking sector gitu. Nah banking sectornya kemarin melihat sebenarnya dari GDP-nya udah cukup oke. Jadinya sekarang sebenarnya lebih ke sideways aja. Dan salah satu sebenarnya alasan kenapa banking kemarin lumayan naik juga, itu selain dari sisi dari GDP, dari DPK sama loan growth-nya sendiri. Jadi kemarin tuh data terakhir DPK yang third party deposit yang biasa digunakan bank untuk minjemin ke duit itu udah lumayan tumbuh, tapi loan growth-nya itu masih melambat. Itu yang menandakan sebenarnya bank itu udah punya amunisi gitu untuk mengasih pinjaman. Likuiditasnya udah oke, udah membaik dibandingin periode sebelumnya. Tetapi mereka emang belum melakukan manuver yang terlalu gimana aja gitu. Jadinya mungkin pasarnya juga membetting kalau misalnya bank ini udah punya nih sekarang ruang untuk bergerak ataupun amunisi untuk menembak ke bisnisnya mereka gitu untuk menjalankan bisnisnya. Dan tapi harusnya itu terrefleksi sih dari data ekonomi kemarin ya, bahwa orang tuh berarti kalau memang udah confidence buat belanja untuk expand bisnisnya, harusnya kredit bisa tumbuh gitu. Sementara kredit juga masih single digit kan kemarin, bawah 10%.
lagi-lagi curigation itu ya yang jadi pertanyaan ya. Dan kalau efek DPK naik itu sebenarnya bukan serta-merta karena GDP-nya bagus juga, karena kan BI udah nge-rate cut 2 kali juga, gitu. betul. Terus money supply-nya emang udah meningkat cukup signifikan, jadi emang otomatis DPK di bank juga meningkat juga. Oke. Untuk tarif gimana nih Mas? Ini kan 7 Agustus kalau nggak salah ya, 7 hari setelah 31 Juli kemarin diumumkan itu harusnya sudah berlaku gitu. Walaupun pemerintah ada sempat bilang juga bahwa masa negosiasi itu masih terus ada gitu, walaupun nanti akan sudah berlaku gitu. Kira-kira gimana menjelang the day ini nanti di tanggal 7 Agustus buat ke market juga? Kalau kemarin yang terakhir disampaikan Pak Erlangga setelah agreement yang kita kena 19% dan 0% free itu, deadline-nya sih sebenarnya untuk Indonesia udah nggak terpengaruh. Jadi dia bisa agreement-nya lebih cepat ataupun ntar lebih lambat itu bisa aja. Jadi udah lebih fleksibel, nggak kepatok 7 Agustus karena Indonesia prototype tidak menutup kemungkinan udah ada nih sekarang yang kena 19%. Kalau ntar per 7 Agustus sudah kena, tapi ntar kalau misalnya ada pergantian lagi bisa aja gitu. Tapi kalau 19% itu udah fix sebenarnya, udah kayak gitu. Paling dari perjanjian semacam investment side-nya dan janji-janji impornya yang mungkin bisa ada tambahan atau diganti gitu sih. Dari deal itu berarti nggak jadi ini lagi nih, sentimen lagi nih buat market sekarang? Nggak, paling sekarang itu yang pengaruh itu tarif itu gara-gara kan si Trump ini kemarin negosiasi ke India dan beberapa negara yang terafiliat sama BRICS itu banyak untuk dia menekankan lu nggak boleh beli minyak sama Rusia gitu. Yang nyebabin paling harga oil kemarin tuh yang sempat rally itu. Tapi kalau misalnya untuk concern terhadap global economic slowdown atau ekonomi Indonesia tetap berdampak, tapi dampaknya udah terukur dan terprice in sama di tempo sebelumnya gitu kan. Iya. Alright then, kita berarti untuk data-data dari US mungkin ada yang sedang dinanti Mas? Data US kemarin kan ada yang udah rilis sebenarnya cukup menarik, saya lupa juga nyampein yang data NFP tenaga kerjaannya itu. Dimana yang Trump sampai mencat kepala biro statistiknya. Iya, jadi di bulan sebelumnya datanya tuh oke. Pas kemarin rilis itu per bulan Juli, saya jadinya kayak kepikiran jangan-jangan BPS bikin ini biar enggak. No komen ya. Enggak ikutan saya. No komen juga. Ini di-delete. Menghilang. Pas bulan Juli, pas bulan Juninya itu direvisi juga, di mana di bulan Juni di state tenaga kerja yang tercreate itu ada 134.000, direvisi turun sampai jadi 14.000 doang gitu kan. Turunnya jauh banget gitu. Jauh. Makanya Trump itu kemarin sempat kesel juga kan. Jadi gak bener lu hitungnya. Iya, lu gak bener ngitungnya. Tapi jadi sempat dipecat kan si, saya lupa lagi namanya. Pokoknya kepala biro statistik tenaga kerja itu ya. Gitu. Coba kasih lihat dong mukanya kayak Ya lu kasih lihat temennya gimana. Enggak kan Anda yang ide Anda, saya kan enggak. Yang tadi udah di-delete, lupa kan. Kita enggak ada di sini kan. Sebenarnya revisi data itu adalah biasa gitu, hal yang biasa. Ya. Tapi kalau sejauh itu tuh sebenarnya jadinya kan data yang pertama kali di digest market itu data yang salah gitu kan jadinya. Betul. Dan bisa bikin keputusan yang salah juga buat para pelaku usaha. Iya. Plus policy maker gimana kita mau buat policy yang bagus kalau datanya bias gitu kan. Jadi betul. Tuh Mas Haikal yang bilang Pak Erlangga, Bu Sri Mulyani. Bukan data Indonesia ya, data US. Data US. Kirain lagi ngomongin data yang kemarin. Cepet banget bersih-bersihnya. Data NFT. Oke. Data US ya. Oke. Baik. Terima kasih Mas Haikal sudah mau kembali menjelaskan kondisi market hari ini.